Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Herlinda Ratna Oktaviani, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Waikanan, Lampung. Video saya kali ini adalah berisikan tentang koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Di sini ada pertanyaan pemantik 1, yaitu buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pada waktu sebelumnya, saya telah mempelajari pembelajaran ataupun pengertian pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson. Menurut beliau, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini juga merupakan pendekatan pengajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan kemampuan individu siswa dalam sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap murid dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, guru menyesuaikan konten, proses, dan produk serta lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran, kemudian menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen awal. Setelahnya kita pun menganalisis penerapan strategi diferensiasi, dan yang keempat adalah mengimplementasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa kita kenal dengan RPP berdiferensiasi, dan yang terakhir adalah melakukan asesmen pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan belajar murid. Selain itu, pertanyaan pemantik kedua adalah jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Sebagai seorang guru, kita harus mengetahui kebutuhan belajar murid, di mana bisa kita kelompokkan menjadi 3 kebutuhan belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Mari kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Kesiapan adalah guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi ataupun konsep keterampilan yang baru ataupun yang akan dipelajarinya. Minat. Di sini, guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai dengan minat digadang-gadang dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Selain itu, profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan, dan pengaruh budaya ataupun lingkungannya. Untuk dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi yang mampu membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal, maka sebagai seorang guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman, minat, dan profil belajar siswa. Misalnya, kita memberikan teks bacaan materi dalam berbagai bentuk variasi. Selain itu, konten
Konten ini adalah metode pengajaran yang diberikan dan bersikap beragam ataupun bebas, seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, ataupun proyek kolaboratif yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Dan yang terakhir adalah produk. Produk ini, siswa diberikan kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dengan memilih variasi hasil penugasan. Bisa seperti tulisan, poster, video, ataupun bentuk bebas lainnya. Pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan pemantik yang ketiga. Jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul 2.1 ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Pada waktu sebelumnya, saya telah mempelajari modul 1.1 yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini, kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.1 adalah untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian, dilanjutkan kaitan antara modul 2.1 dan 1.2. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengimplikasikan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah kemerdekaan belajar. Selanjutnya, kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.3. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu salah satunya adalah berpihak pada murid. Dan kaitan yang terakhir yaitu kaitan antara modul 2.1 dan modul 1.4. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian Bapak Ibu, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa berguna bagi kita semua. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.